Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Dan tiba-tiba saja ia mendapat suatu pikiran baik, menilik tubuh, sikap, dan gerak-gerik Mahesa Jenar. Orang tua yang sudah banyak pengalaman itu segera mengenal bahwa Mahesa Jenar bukan orang yang pantas direndahkan. Ia tersenyum dalam hati karena pikiran itu. Lalu, bagaimanakah sebaiknya Bau Rekso? Tanya Demang tua itu. Sikap Bau Rekso semakin garang. Ia merasa bahwa Demangnya akan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Orang itu harus berkata sebenarnya, katanya. Kalau tidak mau, pancing Demang itu. Dipaksa, jawab Bau Rekso dengan tegas. Dan jawaban ini memang diharapkan sekali oleh Demang tua itu. Bagus, terserah padamu. Yang lain sebagai saksi atas apa yang terjadi, kata Demang. Keadaan berubah menjadi tegang. Tak seorang pun mengerti maksud dari kepala daerah itu. Sebenarnya orang-orang itu sama sekali tak menghendaki kejadian-kejadian semacam itu. Sebab dalam pandangan mereka, Mahesa Jenar adalah orang yang sopan dan baik. Kalau sekali Bau Rekso sudah bertindak, biasanya tak dapat dikendalikan lagi. Dan orang yang diperiksanya, biasanya kesehatannya tak dapat pulih kembali. Tetapi tak seorang pun yang berani menghalanginya karena sifatnya yang mengerikan itu. Apalagi kalau orang itu benar-benar pegawai istana. Maka apakah kiranya yang akan terjadi? Berbeda sekali dengan pikiran Bau Rekso. Ia menjadi gembira seperti anak-anak yang mendapat mainan. Meskipun ia juga mempunyai otak, tetapi tidak dapat bekerja dengan baik. Adatnya keras dan lekas marah, apalagi setelah beberapa waktu yang lalu. Pada waktu terjadi huru-hara dan ia tidak mampu untuk mengatasinya, maka sekarang ia ingin mengembalikan kepercayaan rakyat atas kehebatannya dengan menumpahkan segala dendamnya kepada orang asing itu. Tetapi untuk itu ia tidak akan segera turun tangan sendiri. Ia ingin melihat dahulu sampai di mana kekuatan barang mainannya. Sebab bagaimana tumpulnya otak Bau Rekso, namun ia masih juga melihat suatu kemungkinan yang ada pada calon korbannya. Sebaliknya, Mahesa Jenar mengeluh dalam hati. Cepat ia dapat menangkap maksud Demang tua yang bijaksana itu dengan menangkap pandangan matanya. Permainan berbahaya. Demang tua itu sama sekali belum mengenal aku. Sebaliknya, aku pun belum mengenal orang macam Bau Rekso itu, pikir Mahesa Jenar. Tetapi bagaimanapun, Mahesa Jenar terpaksa melayaninya kalau ia tidak mau menjadi bulan-bulanan celaka. Gagak Ijo! Tiba-tiba terdengar Bau Rekso berteriak keras-keras. Dan orang yang dipanggilnya Gagak Ijo itu dengan gerak yang cekatan meloncat ke hadapan Bau Rekso. Gagak Ijo yang nama sebenarnya adalah Jogo Rekso adalah seorang pembantu, bahkan tangan kanan Bau Rekso. Kedua-duanya mempunyai sifat yang hampir sama. Tubuhnya agak pendek bulat, sedangkan otot-ototnya menjorok keluar, membuat garis-garis yang sama jeleknya dengan garis-garis wajahnya. Suruh orang itu bicara, perintah Bau Rekso. Bicara tentang apa, Kakang? Tanya Gagak Ijo. Mendengar pernyataan itu, Bau Rekso memaki keras. Bodoh kau, suruh dia bicara. Di mana rumahnya, di mana gerombolannya, dan suruh dia katakan
kapan gerombolannya akan datang lagi untuk menculik gadis. Gagak Ijo mengangguk-angguk kepalanya. Sekarang ia sudah tahu tugasnya, memeras keterangan dari orang asing itu. Berlahan-lahan Gagak Ijo memutar tubuhnya menghadap Mahesa Jenar. Sebentar ia mengatur jalan nafasnya, dan dengan berlahan-lahan pula ia mendekati korbannya. Suasana menjadi bertambah tegang. Peristiwa semacam ini telah berulang kali terjadi. Biasanya dilakukan terhadap para penjahat atau terhadap mereka yang melanggar adat. Tetapi kali ini orang-orang Kademengan itu merasakan adanya suatu perbedaan dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Jawab setiap pertanyaanku dengan betul, perintah Gagak Ijo itu dengan garangnya. Matanya menjadi berapi-api dan mulutnya komat kamit. Siapa namamu? Pertanyaan yang pertama itu mengejutkan Mahesa Jenar. Ia tidak menduga bahwa dari mulut orang itu akan keluar pertanyaan yang demikian. Maka untuk pertanyaan yang pertama ini Mahesa Jenar menjawab dengan tenangnya. Namaku Mahesa Jenar. Rupa-rupanya ketenangan ini sangat mengagumkan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Tidak pernah ada seorang pun yang dapat bertindak setenang itu menghadapi Gagak Ijo, apalagi Bahurekso. Bagus, dengus Gagak Ijo. Nama yang bagus. Mengenal namamu adalah perlu sekali bagiku. Kalau terpaksa tanganku membunuhmu, orang-orang sudah tahu bahwa kau bernama Mahesa Jenar. Gagak Ijo lalu mengangguk-angguk dengan sikap yang sombong sekali. Memang ia mempunyai kebiasaan untuk tidak segera bertindak. Ia senang melihat korbannya ketakutan, dan bahkan pernah ada yang sampai terjatuh di tempat. Tetapi kali ini ia merasa aneh. Mahesa Jenar tenang bukan kepalang, dan ini sangat menjengkelkannya. Kau sudah dengar perintah Kakang Bahurekso. Apa yang harus kau katakan? Sekarang katakanlah. Tak ada yang akan aku katakan, jawab Mahesa Jenar. Gagak Ijo terkejut mendengar jawaban itu, sehingga membentak keras, bicaralah. Lalu suaranya ditahan berlahan-lahan, bicaralah supaya aku tidak usah memaksamu. Mahesa Jenar kemudian menjadi jemu melihat sikap Gagak Ijo yang sombong itu. Maka ia mengambil keputusan untuk cepat-cepat menyelesaikan pertunjukan yang membosankan itu dengan membuat Gagak Ijo marah. Baiklah, aku berkata bahwa rumahku adalah jauh, seperti yang sudah aku katakan kepada Bapak Demang tadi. Tetapi kedatanganku kemari sama sekali tidak akan menculik gadis-gadis. Aku datang kemari karena aku ingin menculik kau untuk menakuti gadis-gadis. Mereka yang mendengar jawaban itu terkejut bukan main. Alangkah beraninya orang asing itu. Malahan akhirnya beberapa orang menjadi hampir-hampir tertawa. Tetapi ditahannya kuat-kuat, kecuali Demang tua itu yang tampak tersenyum. Sebaliknya Gagak Ijo menjadi marah bukan kepalang. Mukanya menjadi merah menyala dan giginya gemeretak. Selama hidup ia belum pernah dihinakan orang sampai sedemikian, apalagi di hadapan Demang dan Bahurekso. Maka ia tidak mau lagi berbicara, tetapi ia ingin mencobek mulutnya Mahesa Jenar yang sudah menghinanya itu. Dengan gerak yang cepat ia meloncat dan kedua tangannya menerkam wajah Mahesa Jenar. Orang-orang yang menyaksikan gerak Gagak Ijo itu menjadi terguncang hatinya. Mereka telah berpuluh kali melihat ketangkasan Gagak Ijo, tetapi kali ini gerakannya adalah di luar dugaan. Hal ini terdorong oleh kemarahannya yang meluap-luap, sehingga semua orang yang menyaksikan menahan nafas sambil berdebar-debar. Tetapi gerakan ini bagi Mahesa Jenar
adalah gerakan yang sangat sederhana, bahkan mirip dengan gerakan yang tanpa memperhitungkan kemungkinan yang ada pada lawannya. Untuk menghindari serangan ini, Mahesa Jenar tidak perlu banyak membuang tenaga. Hanya dengan sedikit mengisarkan tubuhnya dengan menarik sebelah kakinya, Mahesa Jenar telah dapat menghindari terkaman gagak ijo itu. Dengan demikian, karena dorongan kekuatan sendiri, gagak ijo menjadi kehilangan keseimbangan. Dalam keadaan yang demikian, sebenarnya Mahesa Jenar dengan mudah dapat membalas serangan itu dengan suatu pukulan yang dapat mematahkan tengkuk gagak ijo. Tetapi Mahesa Jenar tahu kalau dengan demikian akibatnya akan hebat sekali. Karena itu, ia hanya menyerang gagak ijo dengan sentuhan jarinya untuk mendorong punggung gagak ijo dengan arah yang sama. Gagak ijo yang memang sudah kehilangan keseimbangan segera jatuh tertelungkup mencium tanah. Mereka yang berdiri mengitari arena pertarungan itu mula-mula mengira bahwa akan hancurlah muka orang asing itu diremas oleh gagak ijo. Tetapi ketika mereka menyaksikan kenyataan itu, menjadi sangat terkejut dan heran. Gagak ijo itu sendiri malahan yang mencium tanah. Banyak di antara mereka yang tidak dapat melihat apa yang sudah terjadi. Tetapi dengan demikian, Mahesa Jenar tambah berhati-hati, sebab ia tahu bahwa apa yang dilakukan gagak ijo adalah di luar kesadarannya. Karena terdorong oleh kemarahannya yang memuncak, sehingga dalam tindakan selanjutnya pastilah gagak ijo akan memperbaiki kesalahannya. Gagak ijo sendiri kemudian merasa bahwa tindakan kurang memperhitungkan terlebih dahulu. Ia baru sadar ketika hidungnya sudah menyentuh tanah, dan sebentar kemudian seluruh mukanya. Peristiwa ini adalah memalukan sekali. Tokoh seperti gagak ijo dengan bulat-bulat terbanting di atas tanah tanpa dapat berbuat sesuatu untuk menahannya. Karena itu, ia menjadi semakin marah. Hatinya menjadi semakin terbakar dan matanya merah menyala-nyala. Seluruh tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Tetapi setelah mengalami kejadian tersebut, ia tidak berani menyerang dengan membabi buta. Karena itu, ketika ia mulai menyerang lagi, ia berbuat lebih hati-hati. Dengan kecepatan yang tinggi, ia menyerang dengan kakinya ke arah perut Mahesa Jenar. Tetapi dengan cepat pula, serangan itu dapat dihindari. Dan sebelum gagak ijo dapat berdiri tegak kembali, Mahesa Jenar telah membalas menyerang dadanya. Tetapi gagak ijo cukup waspada. Gagak ijo membuat gerakan setengah lingkaran ke belakang untuk menghindari serangan Mahesa Jenar. Bersamaan dengan itu, kakinya menyambar tangan Mahesa Jenar. Mahesa Jenar cepat-cepat menarik serangannya, dan secepat itu pula tangannya yang lain menyentuh kaki gagak ijo itu ke atas. Sekali lagi gagak ijo kehilangan keseimbangan, dan kali ini ia jatuh terlentang. Dengan gugup gagak ijo berguling dan kemudian berusaha tegak kembali. Sementara itu, Mahesa Jenar telah jemu dengan permainan ini. Ia ingin segera mengakhirinya. Maka ketika gagak ijo hampir berhasil menegakkan dirinya seperti sambaran kilat, telapak tangan Mahesa Jenar melekat di dada gagak ijo. Meskipun Mahesa Jenar hanya mempergunakan tenaga dorong yang tidak seberapa, tetapi akibatnya hebat sekali. Nafas gagak ijo mendadak serasa berhenti, dan pandangannya menjadi kuning berkunang-kunang. Meskipun dengan susah payah ia mencoba untuk menahan diri, tetapi perlahan-lahan ia terjatuh kembali. Ia tertunduk di tanah dengan nafas tersengal-sengal, sedangkan kedua tangannya berusaha untuk menahan berat badannya. Orang-orang yang melihat pertandingan itu berdiri tanpa berkedip. Gagak ijo termasuk orang yang dikagumi di desa itu, tetapi Mahesa Jenar dengan mudahnya dapat menjatuhkannya.
ilmu macam apakah yang dimilikinya. Belum lagi mereka sempat berpikir lebih banyak, mereka dikejutkan oleh gertak Bahurekso yang gemuruh seperti membelah langit. Ketika ia menyaksikan Gagak Ijo, orang kepercayaannya, dipermainkan orang asing itu, hatinya menjadi panas, meskipun di antara kemarahannya itu terselip pula perasaan was-was. Ternyata orang yang dianggapnya barang mainan itu adalah barang mainan yang mahal. Itulah sebabnya, maka sebelum mengadu tenaga, Bahurekso akan berusaha untuk mengurangi kegesitan lawannya dengan melukainya terlebih dahulu. Cambuknya yang besar dan panjang dengan potongan-potongan besi, batu, dan tulang-tulang itu diputarnya di atas kepala sampai menimbulkan suara yang berdesing-desing. Maisa Jenar kini harus benar-benar waspada. Suara yang berdesing-desing itu sedikit banyak dapat menunjukkan kira-kira sampai di mana kekuatan Bahurekso. Hanya apakah Bahurekso dapat mempergunakan kekuatan serta tenaganya dengan baik? Itulah yang masih perlu diuji. Orang-orang yang menyaksikan menjadi semakin berdebar-debar, apalagi ketika mereka melihat Bahurekso akan mempergunakan senjatanya. Maka menurut pikiran mereka, sedikit kemungkinannya Mahesa Jenar dapat menyelamatkan diri. Cambuk Bahurekso yang berputar-putar itu cepat sekali menyambar leher Mahesa Jenar. Tetapi secepat itu pula Mahesa Jenar membungkuk menghindari, sehingga cambuk itu tidak mengenai sasarannya. Bahurekso yang merasa serangannya gagal menjadi semakin marah. Dengan cepat ia mengubah arah cambuknya dan dengan mendatar ia menyerang arah dada. Mahesa Jenar sadar bahwa dalam jarak yang agak jauh sulit baginya untuk menghindari serangan-serangan cambuk Bahurekso yang cukup cepat dan keras. Karena itu sebelum cambuk Bahurekso sempat mengenainya, Mahesa Jenar dengan gerakan kilat meloncat maju dekat sekali di samping Bahurekso dan menggempur tangan Bahurekso yang memegang senjata itu. Gempuran itu terasa hebat sekali dan tak diduga-duga. Terasa tulang-tulang Bahurekso gemertak. Perasaan sakit serta panas menyengat-nyengat tidak hanya pada bagian yang terkena, tetapi seakan-akan menjalar sampai ke ubun-ubun. Cambuknya segera terlepas dan melontar jauh. Bahurekso sama sekali tidak mengira bahwa hal yang semacam itu bisa terjadi. Karena itu sama sekali ia tak dapat memberikan perlawanan dan membiarkan cambuknya terlontar. Mengalami hal semacam itu, meskipun terpaksa menahan sakit, Bahurekso menjadi bertambah kalap. Ia mengumpulkan segenap tenaganya dan ingin menebus malunya dengan mematahkan leher lawannya. Dengan sekuat tenaga, ia menyembunyikan rasa sakitnya sehingga Mahesa Jenar tak dapat mungkur akibat gempuran dengan pasti. Bahurekso cepat-cepat menarik diri untuk segera bersiap-siap menyerang. Sedangkan Mahesa Jenar pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Kembali Bahurekso menyerang lawannya kedua arah sekaligus. Tangan kanannya menyodok perut, sedangkan tangan kirinya menghantam pelipis. Mendapat serangan ini, Mahesa Jenar segera merendahkan diri serta memutar tubuh. Tetapi ketika Bahurekso melihat bahwa Mahesa Jenar mencoba menghindar, segera Bahurekso mengubah arah serangannya. Cepat-cepat ia menarik tangannya dan dengan satu gerakan dasar ia meloncat dan menendang kepala lawannya. Mahesa Jenar tidak menduga bahwa Bahurekso dapat meloncat secepat itu. Karena itu ia tidak lagi sempat mengelak. Sebenarnya Mahesa Jenar masih akan menghindari bentrokan-bentrokan secara langsung, sebab sampai sekian ia masih belum dapat menjajaki sampai di mana kekuatan Bahurekso yang sebenarnya. Tetapi kali ini ia harus melawan serangan kaki Bahurekso itu. Maka
untuk tidak mengalami hal-hal yang tidak dikehendaki atas dirinya, terpaksa Mahesa Jenar mempergunakan sebagian besar dari tenaganya yang dipusatkan pada siku tangan kanannya. Ia merendah sedikit sambil memiringkan tubuhnya, maka terjadilah suatu benturan yang sangat hebat antara kaki Bahurekso dengan siku tangan Mahesa Jenar. Akibatnya hebat pula, Bahurekso ternyata telah mengerahkan seluruh tenaganya, dan ketika ia melihat bahwa Mahesa Jenar tidak sempat mengelakkan serangan, ia sudah memastikan bahwa orang asing itu akan terpelanting dan tidak akan dapat bangun kembali. Tetapi di luar dugaan itu ternyata meleset sama sekali. Ketika kaki Bahurekso yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya itu menyentuh siku tangan Mahesa Jenar, Bahurekso merasa bahwa kakinya seolah-olah menghantam dinding batu yang keras, dan kali ini tulang-tulang kakinya yang gemeteran, sedangkan ia terpental oleh kekuatannya sendiri dan dengan kerasnya terbanting di tanah sehingga tidak sadarkan diri. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu serentak hatinya bergetar. Sampai berapa orang yang menggigil karena tegang. Beberapa orang yang tidak dapat mengikuti dengan pandangan matanya tentang apa yang terjadi. Yang mereka ketahui hanyalah Bahurekso terbanting di tanah hingga pingsan. Demang Penanggalan, demikian nama Demang tua itu. Hatinya menjadi cemas menyaksikan pertempuran itu. Sebab kalau sampai terjadi sesuatu hal, dialah yang harus bertanggung jawab. Cepat-cepat ia mendekati Bahurekso yang sedang pingsan. Dirabanya seluruh tubuhnya. Ia menjadi terkejut sekali ketika tangannya meraba kaki Bahurekso yang membentur siku Mahesa Jenar. Kaki itu terasa dingin sekali dan di beberapa bagian terasa adanya luka dalam yang berbahaya bila tidak lekas-lekas mendapat pertolongan. Orang-orang yang berkerumun menjadi terdiam seperti patung. Mereka tidak tahu lagi bagaimana harus menilai kehebatan orang asing itu yang dengan bermain-main saja telah dapat mengalahkan Gagak Ijo dan kemudian sekaligus Bahurekso.